Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang mengatakan masjid itu hanya ada di Vatikan, ya sahabat. Dan kali ini dia mengkonfirmasi langsung pernyataannya itu melalui pertanyaan acara Kick Andy. Saya adalah salah satu orang yang menyukai acara Kick Andy ini ya sahabat. Karena selama ini Kick Andy ini menginspirasi banyak orang ya. Karena mengambil orang-orang yang berprestasi, yang bermanfaat bagi orang banyak, kemudian diundang. Namun kali ini beliau mengundang orang yang menurut saya tidak bermanfaat. Tapi tetap profesional. Ya, Mas Andinya tetap profesional sahabat. Tidak mau diintimidasi oleh si Panji Gumilang ini. Seperti yang kita lihat kemarin, setiap ada orang yang datang ke Az-Zaitun ataupun dia datang ke gedung sate kemarin itu selalu dia mengintimidasi atau dia ngatur-ngatur orang gitu ya. Tapi di sini nggak bisa. Mas Andi ini cukup profesional orangnya ya. Salah satu klarifikasinya yang membenarkan bahwa dia ini adalah orang yang sudah menyatakan masjid itu di Vatikan dan masjid di Indonesia ini hanya memalukan gitu ya sahabat. Coba kita dengarkan. Kemudian kalau saya mengatakan masjid ini pemalas umpamanya. Kenapa memberikan infak ke masjid itu kalau disodori kotak? Nah kan kita menginginkan masjid itu jangan seperti itu. Lah yang mbok punya donatur tetap kah apakah terus diberikan ke kas masjid. Kasnya jangan kas yang dicatat orang. Harus ada nomor banknya jadi bisa ditanyakan. Itu yang kita maksudkan. Kenapa harus seperti itu? Lah ya supaya bagus lah, masjid kok dorong-dorong kotak. Kalau nggak sampai di situ ya nggak masukkan. Anda mengatakan memalukan. Ya memang memalukan dorong-dorong kotak. Nah di sini ya sahabat, dia konfirmasi langsung bahwa itu betul-betul memalukan. Ini si Ongok Raya ini ya betul-betul nggak tahu diri ya sahabat. Dan tidak tahu apa makna dari kotak amal atau kotak infak itu. Dia katakan tadi bahwa kotak infak yang disodor-sodorkan itu sifatnya memaksa. Ongok. Siapa yang memaksa? Tidak ada paksaan bagi umat Islam dalam bersedekah. Termasuk ketika kotak infak itu disodorkan. Tidak ada pemaksaan. Jadi dia yang memalukan Islam karena ngaku-ngaku Islam tapi menghina Islam. Masjid pula yang dikatakan memalukan. Orang mau sholat, mendengarkan khutbah kalau punya, milihnya pun yang kecil. Nggak ada yang menaruh 1 juta dalam kotak itu. Nah, tuh, dia menghina. Tidak ada yang menaruh 1 juta dalam kotak itu. Memang keterlaluan mulut si Panji Gumilang ini ya sahabat. Tapi ya tahan saja dulu sahabat. Kita dengarkan lagi. Yang penting di sini Bang Andi ini sedikit demi sedikit sudah memperlihatkan ya aslinya si tua bangka ini sahabat. Bahkan orang yang mengaku Islam ini dengan tegas dan lantang mengatakan masjid yang benar itu ya di Vatikan. Di sini dikonfirmasi lagi nih nanti sahabat, bahwa dia benar-benar menyatakan bahwa di Vatikan itu yang paling benar masjidnya. Coba kita lanjutkan di sini ya. Karena Anda sudah menyebut masjid, jadi saya lanjutkan soal masjid ini. Lagi-lagi Anda menimbulkan perdebatan karena menyampaikan secara terbuka. Saya nggak tahu apakah itu membocorkan atau memang itu diunggah tentang masjid yang benar itu di Vatikan. Saya melihat Vatikan sana ada gereja besar dipakai untuk sholat. Bahasa doa itu kan sholat, tempat sujud, tempat pengabdian. Tidak pernah ada kotak. Itu maksud Anda? Nggak nampak. Nggak tahu caranya seperti apa. Nggak nampak. Padahal di sana ada perpuluhan. Nah, di sini dia muji-muji gereja yang ada di Vatikan ya sahabat, dan itu katanya masjid karena digunakan sebagai tempat sholat.
Jadi ibadahnya orang di gereja itu, di Vatikan itu, atau berdoanya orang umat Kristiani di Vatikan di gereja itu dikatakan sholat, sahabat. Iya betul, bahwa sholat itu artinya maknanya adalah doa. Tapi doa yang bagaimana dan doanya kepada siapa, itu baru bisa dimaknai sholat. Tapi kalau doa atau ibadahnya umat non-Islam, ya ndak bisa lah kita katakan itu sholat, ongok raya. Ini memang betul-betul ongo orang ini, sahabat. Saya yakin ya dalam benaknya Bang Andi ini nih orang betul-betul melenceng ini otaknya ya. Ya tapi mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi kan? Bang Andi ini harus terpaksa proporsional juga. Seperti ketika si tua bangka ini menyatakan terpaksa juga. Terpaksa saya katakan saya ini muslim kan ya. Ada di sini sahabat ya. Dia terpaksa menyatakan bahwa dia ini muslim. Coba kita dengarkan. Saya ini muslim. Mas Andino ya, terpaksa saya mengatakan itu. Saya ini muslim. Saya ini muslim. Mas Andino ya, terpaksa saya mengatakan itu. Ya, itu ya sahabat pernyataan dia yang mengatakan dia ini muslim dan terpaksa dia katakan itu gitu. Ya, dari kemarin kan dia menyatakan mendeklarasikan bahwa dia ini muslim. Ya, tapi ucapannya, perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Makanya dia terpaksa mengatakan dia muslim. Kalau tidak dalam keterpaksaan, ya mungkin dia mengatakan dia bukan muslim. Nah, inilah yang munafikun ini ya, ada dasarnya di dalam Al-Qur'an ya. Nah, kembali kepada infak tadi ya. Dia kan menghina kota infak yang ada di masjid-masjid di Indonesia ini. Ini memalukan katanya ya. Tidak profesional. Saya mau tunjukkan kepada Anda, ini ada berita terbaru ya sahabat ya. Ada berita terbaru judulnya Masjid Darussalam senilai 9 miliar yang dibangun dari infak warga Rp1.000 per hari dikunjungi Gubernur Riau. Ini yang dikatakan oleh si Panji Gumilang ini tadi itu yang memalukan itu ya. Ini hanya 1.000 per hari ya dari masyarakat sahabat ya melalui kota infak. Nah, ini masjidnya. Ya, yang seharga 9 miliar yang dibangun berdasarkan kota infak 1.000 per hari. Nah, coba kita baca sedikit ya sahabat. Pekanbaru, kompas.com. Gubernur Riau Syamsuar mengunjungi desa Serasem, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Jumat 13 Januari 2023 di tahun ini ya sahabat. Salah satu tujuan Syamsuar ke desa itu untuk melihat Masjid Darussalam. Masjid yang dibangun warga dengan dana infak dan sedekah yang sudah dikumpulkan sejak 2012. Syamsuar sampai di Masjid Darussalam pada Jumat siang. Apa katanya? Saya tahu informasi tentang Masjid Darussalam ini dari medsos, media sosial. Kepada wartawan di Sasala melihat bangunan masjid. Syamsuar mengatakan, pembangunan Masjid Darussalam menghabiskan dana 9 miliar yang dikumpulkan dari hasil infak atau sedekah warga desa Serasem 1.000 per hari. Ya, ini pernyataan langsung dari gubernurnya ya Pak Syamsuar. Baru di desa ini saya menemukan masjid besar senilai 9 miliar yang dibangun dengan uang infak dan sedekah warga 1.000 per hari. Ternyata luar biasa kekuatan infak dan sedekah itu. Nah, ini Panji Gumilang tidak akan tahu berita ini. Dia taunya masjid di Vatikan. Yang megah katanya. Yang donaturnya besar-besar. Dia lupa kekuatan infak itu ya. Kekuatan umat Islam melalui infak dan sedekah itu luar biasa. Ini contoh nih. Contoh yang dia katakan memalukan itu. Jadi dari sekian pertanyaan dan konfirmasi dari si tua bangka ini langsung, ini yang paling menggelitik menurut saya ya. Kalau yang lain-lain itu dia jawabnya nggak ada, nggak benar. Ya pokoknya dia menjawab nggak ada, nggak bisa, nggak benar, itu saja lah ya sahabat. Nah, tapi kalau untuk yang ini dia konfirmasi langsung. Benar, saya yang mengatakan itu. Nah, siapa coba umat Islam yang tidak geram melihat ucapan dan perilaku si tua bangka ini? Lalu ketika dikatakan dia ini adalah sesat, menghina umat Islam, enggak terima pula si tua bangka ini.
Ya, tapi saya terima kasih lah sama Bang Andi ini ya. Meskipun Bang Andi ini dibuat botak kepalanya oleh jawaban-jawaban si Syekh Syad ini, ya tapi setidaknya ada hal-hal yang dikonfirmasi di sini. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.